terjadi tadi? Coba. Nah, Tadi kan Pak, kami mau minta solusi, Pak. Ini sudah ada mulai kemarin surat pemutusan SPT apabila tidak bayar besok harus diputus SPT mereka. Gimana solusinya itu, Pak? Karena kami bukan tidak mau bayar PAD, Pak. Mau, tapi karena tidak sanggup kami besar kontraknya lagi lah CP. Jadi pas aku datang ke CP katanya naik lagi setoran. Bulan 1 PAD naik katanya. Ya, keberatan kami di setoran. Setoran itu kalau dulunya 1.250.000 dinaikkan sampai 2,5 juta, ada yang 3 juta. Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News. Kepada pemerintah Kota Bengkulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bengkulu, menolak pengelolaan distribusi parkir Kota Bengkulu oleh pihak ketiga. Kembali bergejolak terkait parkir di Kota Bengkulu dalam hal ini. Seperti yang terjadi, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Perjuangan Pemuda Bengkulu, GPPB, dan petugas parkir Bersatu Bengkulu melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Kota Bengkulu, Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023, pagi. Dalam aksi tersebut, massa menolak retribusi parkir dikelola oleh pihak ketiga. Sebab, massa keberatan karena pihak ketiga menaikkan retribusi sangat tinggi. Kami sangat keberatan dengan kenaikan tarif parkir ini. Para jukir ini merasa tertekan dengan kenaikan tersebut, kata Ferry Irawan, koordinator aksi. Massa membawa 8 tuntutan dalam aksi damai tersebut. Dalam tuntutan itu, massa juga meminta pemerintah Kota Bengkulu mengawasi kinerja pihak yang sewenang-wenang menaikkan retribusi parkir. Selain itu, pemerintah kota diminta untuk transparan terkait pengelolaan parkir terhadap juru parkir di Kota Bengkulu. Pemerintah harus mengadakan konsultan atau pengawasan oleh bidang yang menangani parkir mengenai pengelolaan parkir agar tidak terjadi penindasan terhadap juru parkir, ujarnya. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Bengkulu menanggapi aksi damai yang dilakukan oleh ratusan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Perjuangan Pemuda Bengkulu, GPPB, dan petugas parkir Bersatu Bengkulu, Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Usai melakukan orasi yang berlangsung sekitar 10 menit, para perwakilan dari GPPB dan Jukir melakukan hearing bersama Ketua DPRD Kota Bengkulu dan beberapa anggota dewan lainnya di kantor DPRD. Dalam hearing itu, perwakilan Jukir menyampaikan penolakan atas kenaikan tarif parkir yang sangat tinggi oleh pihak ketiga. Ketua DPRD Kota Bengkulu, Supriyanto mengatakan, pihaknya meminta data secara keseluruhan dari massa yang menyampaikan penolakan tersebut. Jika data tersebut sudah lengkap, Dewan akan segera mengevaluasi permasalahan itu. Karena kami perwakilan rakyat, tentu kami berpihak kepada rakyat. Tapi ini keluhannya kan soal parkir, soal pihak ketiga, katanya menaikkan tarif parkir. Kami tidak memegang data secara keseluruhan. Kami meminta kepada kawan-kawan parkir untuk melengkapi data itu, kata Supriyanto. Supriyanto menambahkan, jika data tersebut sudah dilengkapi, pihaknya akan segera membentuk pansus khusus untuk parkir tersebut. Nanti akan kita bentuk pansus untuk parkir ini, tapi dengan catatan datanya sudah lengkap secara keseluruhan, imbuhnya. Sementara itu, Koordinator aksi, Ferry Irawan menyebut akan segera melengkapi seluruh data yang diminta oleh pihak Dewan Kota Bengkulu. Kami sudah ada datanya. Ada 43 datanya, tapi Dewan meminta untuk melengkapi secara keseluruhan. Akan kami lengkapi data tersebut secepatnya, tutup Ferry. Dari Studio 2 Redaksi Metro Update TV Bengkulu.
Yudiwan dan Alpin melaporkan. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Hari ini kita semua dari juru parkir Kota Bengkulu, dari berbagai titik di Kota Bengkulu, ditambah oleh simpatisan dan ormas untuk kami tinggalkan untuk sementara. Untuk itu, rekan-rekan juru parkir, agar kita jangan sampai melakukan yang tidak diinginkan. Terus kita adalah menuntut hak kita, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kota Bengkulu, kepada DPRD Kota Bengkulu. Terjadi tadi, coba. Nah, Tadi kan Pak, kami mau minta solusi, Pak. Ini sudah ada mulai kemarin surat pemutusan SPT apabila tidak bayar besok harus diputus SPT mereka. Gimana solusinya itu, Pak? Karena kami bukan tidak mau bayar PAD, Pak. Mau, tapi karena tidak sanggup kami besar PAD mau kami bayarkan. Jadi kami kemarin itu, Pak, sudah melayangkan surat ke pemerintah sampai 2 kali. Kami menunggu balasan dari pemerintah surat untuk pembayaran PAD itu, Pak. Jadi kami belum bayar. Nah, sampai kini, Pak, pihak CP, pihak pemerintah belum ada memberikan keputusan kepada kami. Nah, kami menunggu-nunggu keputusan pemerintah. Ternyata, Pak, CP udah kami bayar 1 bulan, Pak, Januari kemarin, Pak. Seharusnya kan, Pak, bayarnya itu datang surat dari pemberitahuan dari Bapenda. Kami bayar dulu ke Bapenda. Nah, ternyata belum ada 3 hari, Pak, sudah datang surat pemberitahuan dari CP bahwa sudah di CP kan zona 6. Kami bingung, Pak, kemana bayarnya. Bukan kami juru parkir tidak mau bayar, Pak. Kami mau, tapi kami mau yang jelas. Karena udah banyak, Pak, udah korban juru parkir. Disuruh bayar ke Bapenda. Ternyata udah itu disuruh lagi bayar ke CP, Pak. Jadi 2 kali rugi jadinya, Pak. Jadi kami bukan tidak mau bayar PAD. Kami mau meningkatkan PAD Kota Bengkulu. Tapi kami mau yang transparan dengan jelas. Jangan kami dibodoh-bodohi orang CP, Pak. Oke, sekarang pihak CP-nya gimana yang terjadi pihak CP? Pemberlakuan pihak CP ke pihak jukir. Apabila tidak bayar, Pak, nanti lahan kami diputus. Nah, seperti saya, Pak. Saya sudah bayar Januari kemarin, Pak. Udah diputus lokasi saya. Tapi dengan syarat sampai sekarang belum dikembalikan, Pak. Nah, seperti saya sendiri, Pak. Saya sudah berulang kali datang ke CP untuk membayar PAD. Tapi orang CP dia bilang ibu naik. Saya tanya berapa kenaikannya, tapi mereka tidak ada menjawab, malahan dilempar-lempar. Nah, kemarin datang lagi saya ke CP, Pak. Saya setor dengan kesanggupan saya 1.200.000. Itu pun dibuat di situ titipan, Pak. Nah, makanya kami bingung, kami juru parkir ini seperti apa aturan yang mau kami jalankan, karena kami juru parkir ini semua banyak orang bodoh. Jadi tahunya itu kami kerja, Pak. Jadi mau kemana lagi kami mengadu, Pak? Ya. Jadi kami mau pingin transparan seperti apa jukir ini, Pak. Kemarin-kemarin tuh kan, tahun kemarin tuh lah selesai. Katanya bulan 1 nih, bulan tahun ini apa namanya dikontraknya lagi lah CP.
Jadi pas aku datang ke CP katanya naik lagi setoran. Bulan 1 BAD naik katanya. Tapi sampai sekarang aku belum bayar. Dari bulan 1 sampai bulan 5. Dikarenakan dia nak naik. Jadi upaya dari PSP sama ibu terus langkah ibu apa sekarang? Yo, itu aku tuh ingin turunkan setoran, tapi dia tidak mau turunkan setoran. Apa dari awal kasih? Setoran aku ke CP kemarin kan yang malam tuh 1.800.000, yang siang 1.800.000. Jadi dia minta berapa sekarang? Itulah dia tuh nak minta naik lagi dari itu, Pak. Jumlahnya berapa? Tahu nggak? Tidak, belum ditahu, pokoknya dia tuh nak naik, tidak ditaik-taikkannya. Artinya belum lebih dari 1.800.000. Iyo. Oh iya, oke. Keberatan kami di setoran. Setoran itu kalau dulunya 1.250.000 dinaikkan sampai 2,5 juta, ada yang 3 juta. Dan juga ada lagi keberatan kami kepada pemerintah itu, masa kami seperti Indomaret. Indomaret itu kan sebelum ada Indomaret, tempat kami itu sudah kami kelola jadi tempat parkir. Jadi nyatakan kami terus yang bayar PAD kan. Cuman sekarang Indomaret juga dikasihkan ke pihak 3. Yang di bahu jalan di pihak 3 kan juga kan. Jadi kami itu 2 kali bayar. Jadi dipacu dalam satu lahan kami itu jadi 2 CP. CP Ulu Balang 1 yang di dalam Indomaret, yang di luar udah CP lagi. Di Indomaret sudah bayar hampir 1,5 juta 1 bulan. Yang di luar udah hampir 2,5 juta. Nah, jadi alangkah beratnya kalau bagi kami. Padahal titik lokasi kami itu enggak juga terlalu luas, enggak terlalu juga lebar kan. Siapa namanya? Tatang. Nama lengkap? Tatang Regianto. Di zona? Zona 2. Zona 2 ya. Zona 2 di mana coba sebutkan? Yang di depan RRI. Oke. Ya kan? Januari kan seharusnya kan, tapi saya turuti kan bayar ke sini. Januari kan kita masih bayar ke Pemda. Tapi saya turuti bayar ke sini ya. Saya tidak mau melanggar aturan, ya. Nah, sekarang katanya bulan 2 ini naik lagi yang Rudi Sidauruk. Saya mau nanya berapa kenaikannya? Harus sama semua kan gitu. Saya ingin tahu. Ya. Saya ingin tahu kenaikannya itu berapa persen. Kan kita punya aturan. Ada yang pengen juru parkir ini. Ya. Masih lama ya? Lama ini loh. Saya masih jual dia lah minggu depan. Berapa? Masing-masing tukang parkir setoran awalnya berapa? Nah, setoran yang diminta oleh pihak ketiga ini berapa, ya kan? Nah, kemudian setoran yang mampu Bapak Ibu setorkan itu berapa? Itu yang paling penting kami ketahui. Nah, di situ nanti kami akan menghitung berapa sih kalau di total pihak ketiga ini mintanya misal sekian, berapa sih total globalnya di 50 titik ini? Kalau di